Xiao Chen, seorang pendekar muda yang sejak kecil dihina karena lahir dari seorang ibu yang menikah secara tertutup dengan anggota klan yang berseberangan. Sebagai seorang anak laki-laki ia diperlakukan seperti anak perempuan di rumah keluarga besarnya di klan Xiao. Ia mengikuti marga ibunya dan menjadi anak yang menyendiri sejak kecil. Hingga suatu hari ia mengalami kecelakaan, ruang penyimpanan rahasia keluarga Xiao terbuka saat ia sedang bertugas membersihkannya. Sebuah kekuatan ajaib memasuki tubuhnya, kekuatan gelap yang haus akan darah dan juga pertempuran. Keadaan ini mengubah kepribadian Xiao Chen, membawanya ke petualangan bertemu dengan ayah kandungnya. Di saat itulah keajaiban lain terjadi, energi hitam di tubuh Xiao Chen menghilang dan menjadikan ia memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas perbuatan masa lalunya. Bab 1. Kisah bermula. Suatu hari di awal musim gugur, di mana tempat-tempat yang biasanya sangat panas saat musim panas dan sangat dingin pada musim semi, kini dalam 1 bulan ke depan berada dalam kondisi cuaca yang ideal. Pemandangan alam kota Xinjiang pun begitu hangat dengan pepohonan yang mulai menampilkan warna kuning, oranye, dan kemerahan. Saat siang hari seorang remaja yang beranjak dewasa sedang menyapu di bawah pohon ginkgo dan beberapa pohon maple, luasnya pekarangan yang ditumbuhi pepohonan tersebut membuat pemuda itu tampak kelelahan. Tidak ada yang memperhatikan pemuda tersebut, setiap orang yang berlalu lalang di klan Xiao sudah terbiasa mengacuhkannya dan menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Tanah di kediaman keluarga Xiao terlihat luas, sebagai klan yang terkenal keluarga Xiao telah berdiri selama ribuan tahun dan memiliki sejarah yang kuat semenjak kota Xinjiang terbentuk. Seorang pemuda bernama Xiao Chen duduk bersandar di bawah pohon ginkgo, tubuhnya yang kurus tidak dapat menutupi batang pohon yang berdiri tegak, terlihat menyeka peluh, sesekali wajahnya terlihat meringis menahan sakit namun ada senyum tersirat seolah hal itu bukanlah apa-apa. Sebagian besar cahaya matahari di siang ini bersinar lembut seolah merasa simpati terhadap pemuda tersebut. Sambil beristirahat dia diam-diam mengeluarkan sebuah salinan buku yang ia tulis sendiri secara diam-diam saat malam hari. Buku itu merupakan teknik kultivasi dan juga beberapa teknik bela diri yang ia hafal saat membersihkan perpustakaan. Meski ia dikucilkan dan dianggap bodoh, tidak ada yang mengetahui jika Xiao Chen memiliki bakat membaca dan menulis di atas rata-rata. Pada umumnya anak-anak klan Xiao mendapatkan pelajaran membaca dan menulis sejak usia dini, hanya Xiao Chen yang tidak mendapatkan hak pendidikan yang seharusnya ia terima layaknya anak-anak klan Xiao lainnya. Ketidakadilan ini ia terima dengan lapang, namun secara diam-diam ibunya mengajarkan menulis dan membaca dengan baik. Ditambah bakat menghafal yang dimiliki Xiao Chen membuatnya berkembang jauh tanpa terdeteksi oleh orang lain. Sejak Xiao Chen kecil ibunya yang bernama Xiaoni mendidik Xiao Chen dengan baik, ibunya seolah menyiapkan Xiao Chen untuk menjadi seorang sarjana. Meski mereka berdua tinggal di gubuk yang merupakan gudang terbengkalai, Xiao Chen tumbuh dengan cepat di bawah keprihatinan. Meski kekurangan sumber daya, hal itu membuat pikiran Xiao Chen bekerja lebih keras daripada anak-anak klan Xiao yang memiliki beragam fasilitas serta layanan dari para pelayan. Xiao Chen kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang beranjak dewasa, bertubuh kurus memiliki tinggi rata-rata dengan pemuda seusianya. Dia juga tidak dapat dibilang tidak menarik, jika diperhatikan secara lebih detail ia memiliki wajah yang tampan dengan lesung pipinya. Hanya saja kelebihannya itu seperti tersembunyi di balik rambut panjangnya yang sering tidak terurus. Xiao Chen juga memiliki temperamen yang sangat pendiam, dari kecil ia tidak banyak bercengkrama dengan orang lain. Selain dengan ibunya ia tidak memiliki teman di keluarga Xiao, semua membencinya hanya karena ia tidak memiliki seorang ayah. Sepanjang waktu, dari ia masih kecil hingga kini ia berusia 18 tahun, ketidakadilan selalu menyertai jalan hidupnya. Sebagai anak laki-laki ia lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan, ia tidak diberikan kesempatan untuk belajar bela diri seperti anak-anak di klan Xiao lainnya. Selain itu fisiknya yang terlihat lemah dan seperti orang sakit itu tidak ada yang membuat para tetua tertarik kepadanya. Seluruh orang di klan Xiao hanya tahu jika Xiao Chen hanyalah aib dan tidak berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Adapun hidupnya kali ini bisa dianggap karena belas kasih anggota klan Xiao lainnya, ia bekerja seperti budak pada umumnya. Xiao Chen bertahan hidup dengan keras di klan keluarga ibunya sendiri. Ibunya sakit-sakitan sejak Xiao Chen berusia 15 tahun. Penyakit dalam ibunya semakin parah selama 3 tahun belakangan, tidak ada yang mempedulikan keadaan ini sama sekali. Sejak kecil Xiao Chen rela dipukuli setiap hari demi sekedar menyenangkan hati anak-anak klan Xiao. Selama mereka senang maka Xiao Chen akan mendapatkan upah berupa makanan atau buah-buahan yang akan ia berikan untuk ibunya.
Setiap kali ia selesai dipukuli maka ia akan merasakan energi di dalam tubuhnya berfluktuasi dan mengembang. Mulanya ia tidak mengerti, karena rasa sakit dan keadaan yang berulang ia terus bertahan dan membuat tekad. Ketika ia berumur 7 tahun hal ini semakin sering terjadi dan setiap memulihkan cedera di tubuhnya tanpa obat-obatan berarti, ia hanya mengandalkan beberapa jenis dedaunan secara acak. Luka lebam yang ia terima semakin cepat pulih dengan bantuan energi internal yang tidak ia mengerti saat itu, namun jika orang lain tahu maka semua orang akan muntah darah. Xiao Chen sudah mampu merasakan energi Qi dan juga membentuk energi vitalitas pada usianya yang masih anak-anak. Perlu diketahui jika energi vitalitas adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh kultivator untuk bertahan hidup, meskipun ia sekarat selama masih ada energi tersebut di dalam tubuhnya maka ia akan tetap bertahan sampai dengan tindakan penyelamatan lainnya. Bahkan di klan Xiao, mereka yang mampu memasuki kondisi seperti Xiao Chen umumnya berusia 13 tahun yang disebut memasuki masa pemurnian daging atau istilah lainnya memasuki ranah pendekar perunggu. Tetapi mereka tetap belum bisa membentuk energi vitalitas, keadaan ini baru bisa dilakukan jika seseorang setidaknya sudah berada di ranah pendekar emas. Energi yang ada di dalam tubuh Xiao Chen terbentuk bukan karena bantuan sumber daya, melainkan energi internal yang murni terbentuk dari dalam dirinya karena keinginan yang kuat untuk sembuh. Sugesti ini selalu tertanam di dalam dirinya, ia harus selalu kuat dan bisa bertahan hidup demi membahagiakan ibunya. Ia hanya punya seorang ibu yang merupakan segalanya dalam kehidupan Xiao Chen. Ada perbedaan mencolok yang harus digarisbawahi di dunia kultivator, energi Qi bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya. Energi internal dan eksternal, energi internal berasal dari dalam tubuh dan pada awal pembentukannya sangat sulit sekali. Hal ini juga bisa berlaku kepada seorang kultivator yang sedang menghadapi pertarungan hidup dan mati. Rasa ingin hidup yang tinggi akan mendobrak rasa putus asa yang akhirnya melahirkan energi terbarukan dari dalam tubuhnya yang berada di luar nalar serta kendali pikirannya. Namun energi internal juga bisa dirangsang dengan cara meminum pil atau ramuan khusus, tetapi sayangnya hal itu dapat menyebabkan tumpukan atau endapan di dalam tubuh. Sedangkan energi eksternal bersumber dari esensi alam ataupun dari benda-benda pusaka, tubuh akan menyerap energi tersebut melalui proses yang dinamakan dengan teknik kultivasi. Semakin bagus teknik kultivasi, maka semakin banyak dan cepat seorang kultivator untuk menyerap energi Qi ke dalam tubuhnya. Bab Masa Lalu Xiaoni. Saat Xiao Chen baru saja kembali pada sore hari, Xiaoni menatap mata yang begitu bersinar dan mempesona, bahkan dalam kondisi bagaimanapun baik susah maupun senang pancaran mata itu tidak pernah berubah. Sebagai seorang ibu, Xiaoni tahu jika kehidupan yang dialami putranya tersebut sangat keras. Kendati demikian kasih sayang seorang ibu tidak pernah lekang oleh waktu serta keadaan. Pada dasarnya Xiaoni juga merupakan seorang kultivator yang jenius di klan Xiao. Ia berada di tingkat pendekar emas, sangat berpotensi untuk bersinar dan menjadi harapan para pemimpin klan. Ketika Xiao Chen kecil, saat ia tertidur maka Xiaoni selalu mengalirkan energi dari dalam tubuhnya. Hal ini juga yang membuat dirinya tidak pernah berkembang, justru energi yang ia miliki semakin berkurang demi memberikan kekuatan kepada putranya secara diam-diam. Bantuan diam-diam ini berpadu menjadi satu dengan tekad bawaan Xiao Chen dan terbungkus dengan rapi. Ye Chen, anak kita sudah dewasa. Dia sangat mirip denganmu, sangat mirip, ucap Xiaoni pelan, memandang penuh kasih kepada putranya. Ibu, siapa Ye Chen? Tanya Xiao Chen penasaran. Selama ini ia baru pertama kali mendengar nama itu, Xiao Chen curiga jika ibunya menyembunyikan sesuatu. Itu nama ayahmu, jawab Xiaoni dengan lemah. Jangan sebut tentang ayah. Aku tidak memiliki ayah, ucap Xiao Chen mendengus kesal, dalam sekejap sikap pendiamnya berubah. Xiao Chen merasa seluruh penderitaan dia dan ibunya disebabkan karena ayahnya, lelaki yang tidak bertanggung jawab yang menelantarkan istri dan anaknya begitu saja. Dari ia lahir sampai dengan hari ini ia tidak pernah mendengar tentang ayahnya, bahkan olokan dari anak-anak klan Xiao selalu terngiang di dalam ingatannya. Ayahmu adalah seorang pahlawan, seharusnya ia tidak tahu dengan kehamilan ibu saat ia pergi berperang, ungkap Xiao Ni dengan serius. Lalu kenapa ia tidak mencari ibu? Sahut Xiao Chen kesal. Bukannya ia tidak mau, ia adalah lelaki yang mendedikasikan hidupnya demi kedamaian di wilayah perbatasan kekaisaran. Ia rela berjuang dan mengorbankan nyawanya demi menjaga perdamaian orang banyak, ungkap Xiaoni dengan sedih, sampai hari ini ia tidak mendapatkan kabar tentang pria yang dicintainya seumur hidup. Xiaoni jelas tahu jika Ye Chen, kekasihnya di masa lalu mendapatkan hukuman dari keluarga Ye.
Ye Chen diasingkan ke perbatasan karena menolak menikah dengan salah seorang putri pejabat pemerintahan. Ye Chen memilih menerima hukuman tersebut daripada menikah dengan wanita yang tidak dicintainya, tetapi hal yang tidak diketahuinya adalah Xiao Ni tengah hamil 2 bulan saat peristiwa itu terjadi. Xiao Ni tidak menahan kepergian Ye Chen, sebagai seorang wanita ada saatnya ia harus mengalah demi keselamatan calon bayi yang tengah dikandungnya tersebut. Xiao Ni hanya yakin jika suatu saat takdir akan mempertemukan mereka kembali, entah sebagai hantu atau berada di alam roh. Kendati demikian harapan terbesarnya ada pada bayi yang dikandungnya, segala cita-cita dan harapannya akan terlaksana suatu hari nanti. Setelah mendengar penuturan dari ibunya Xiao Chen tertegun, ada sedikit rasa hangat di hatinya saat mendengar sekelumit kisah tentang ayahnya. Namun hal lain yang tidak ia mengerti selanjutnya adalah kenapa keluarga Xiao tidak pernah menceritakan hal ini dan selalu menganggap Xiao Chen anak haram. Dahulu klan Xiao dan klan Ye memiliki permusuhan yang sangat kental, mereka memiliki dendam turunan yang tidak berujung pangkal, bahkan hingga sekarang hubungan itu masih seperti minyak dan air. Xiao Ni berkata jujur seolah mengetahui apa yang menjadi beban pikiran putranya. Ayahmu sebenarnya anak ketiga dari patriark klan Ye, ia juga merupakan tuan muda sesungguhnya dari keluarga Ye. Ayahmu memiliki 2 orang kakak perempuan, mereka semua membawa suami ke kediaman keluarga Ye. Sedangkan ayahmu memiliki pendirian yang sangat keras, demi mempertahankan rasa cintanya pada ibu, ia menolak menikah dengan Putri On salah seorang pejabat kekaisaran. Oleh karenanya ia dihukum keras oleh Patriark Ye Chou, kakekmu juga orang yang sangat tegas dalam menjalankan peraturan keluarga, ucap Xiao Ni dengan rasa haru yang mendalam, ia mengingat masa-masa pacaran dengan Ye Chen. Xiao Ni dan Ye Chen adalah pasangan yang tidak diinginkan oleh kedua keluarga. Hubungan keduanya tidak mampu memadamkan api permusuhan yang sudah terjadi sejak lama. Sebagai pasangan muda yang menggebu-gebu mereka bersikeras ingin menyatukan 2 keluarga yang selalu bermusuhan, Ye Chen tidak mau mewarisi kebencian turun-temurun yang ia sendiri tidak paham akar masalahnya. Xiao Ni merasa hidupnya tidak akan lama lagi, oleh karena itu sudah semestinya Xiao Chen mengetahui hal-hal yang selama ini tidak diketahuinya. Sebagai seorang ibu, Xiao Ni tidak mau putra satu-satunya tersebut tersesat, memiliki kebencian terhadap ayahnya sendiri yang nyatanya sangat mencintai Xiao Ni. Bahkan hal yang membuat Ye Chen tidak kembali adalah karena ia tidak ingin melibatkan Xiao Ni dengan keluarga Song, mereka adalah keluarga yang kejam karena jabatannya sebagai pejabat pemerintahan kekaisaran. Sambil mengatur emosionalnya, Xiao Ni lalu melanjutkan ceritanya dengan napas yang ia pertahankan dengan cukup stabil. Hal lain yang terjadi selanjutnya adalah Patriark Ye saat itu berada di bawah tekanan keluarga Song, lalu mengirim ayahmu untuk ikut berpartisipasi dalam berperang di wilayah selatan jika menolak menjalin hubungan pernikahan. Dengan penuh tekad ayahmu pergi ke perbatasan dan berhasil mencapai beberapa pencapaian. Namun setelah beberapa bulan kemudian kabar tentang dirinya seperti ditutupi, ibu tidak lagi mendengar tentangnya dan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga sendiri, ucap Xiao Ni kemudian, lalu mengeluarkan sebuah kalung yang seharusnya milik Ye Chen. Xiao Chen terdiam. Ia mulai mengerti alasan kenapa klan Xiao membencinya dan juga ibunya. Perlahan Xiao Chen menerima kalung yang baru saja diberikan oleh ibunya, di balik liontin giok tersebut terukir nama Ye Chen. Xiao Chen meski enggan akhirnya memakai kalung tersebut, walau bagaimanapun ia berpikir klan Xiao tidaklah sebaik apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Sehingga Xiao Chen berpikiran lebih baik memiliki identitas keluarga Ye, meski dia sendiri masih ragu namun tidak ada salahnya jika ia berharap. Xiao Chen merasakan kesedihan, ia tidak mengira jika perjalanan cinta ayah dan ibunya penuh onak berduri. Ia juga tidak habis pikir mengapa kakek dan neneknya begitu tega meski peristiwa itu telah terjadi belasan tahun silam. Xiao Chen tahu jika kakek dan neneknya merupakan seseorang yang berpengaruh di klan Xiao namun mereka justru sangat membenci Xiao Chen. Dari Xiao Chen masih kecil tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari Xiao Fang dan Xiao Hua. Mereka adalah kakek dan nenek Xiao Chen, orang-orang yang memiliki hubungan darah secara langsung. Tetapi sayangnya mereka terlalu malu untuk mengakui Xiao Chen sebagai cucunya, bahkan Xiao Hua yang merupakan nenek kandungnya sering menindas Xiao Chen dengan memberikan pekerjaan yang tidak manusiawi sejak ia kecil. Bab 3. Nenek tua Xiao Hua. Xiao Chen termenung setelah mendengar perkataan dari ibunya, rasa bencinya kepada sosok lelaki yang menjadi ayahnya kini semakin memudar. Ada rasa kerinduan yang saat ini ia rasakan, ada keluh kesah yang akan ia utarakan jika bertemu dengan ayahnya saat ini. Ibu, aku akan mencari ayah, ucap Xiao Chen penuh tekad. Jika sudah ditakdirkan maka kalian akan bertemu, hanya saja kamu harus menjadi kuat.
Jika tidak maka perjalananmu dalam mencari ayahmu hanya akan membawa mara bahaya. Xiao Ni ketakutan, ia tidak mau kehilangan darah dagingnya sendiri. Xiao Chen kembali terdiam, ia menyadari jika memang kekuatannya masih sangat lemah. Meski ia sudah bisa berkultivasi secara diam-diam namun itu seperti sebutir pasir di pantai. Kekuatan yang ia latih baru sebatas kekuatan melatih tubuh, bekal yang ia gunakan untuk menghadapi segala tindakan kasar dari saudara-saudaranya di klan Xiao. Dengan perlakuan anak-anak di klan Xiao setiap harinya, mau tidak mau Xiao Chen harus membiasakan diri untuk bisa bertahan. Hal ini juga yang membuatnya termotivasi untuk merangkum sebuah catatan usang di perpustakaan dan menggabungkannya dengan beberapa pengetahuan lain yang secara tidak sengaja ia temukan dari kebiasaannya menghafal cepat. Berhati-hatilah, kelak jika ibu sudah tiada maka kamu harus bisa menjaga dirimu lebih baik. Kamu juga bisa menunjukkan identitasmu di keluarga Ye dengan menunjukkan kalung yang baru saja ibu berikan, ucap Xiao Ni dengan penuh keyakinan, ia tidak tega melihat putranya selalu ditindas di klan Xiao. Ibu akan baik-baik saja, aku akan selalu menjaga ibu, jawab Xiao Chen dengan tegas, tangannya mengepal. Xiao Ni mengangguk puas, ia benar-benar melihat bayangan pria yang ia cintai di dalam diri putranya. Xiao Ni juga tahu jika putranya tersebut sudah membangkitkan energi internalnya. Beruntung beberapa tahun lalu ia mengajarkan Xiao Chen teknik menyembunyikan kultivasi. Teknik itu merupakan hadiah dari Ye Chen ketika mereka masih bersama. Kini dengan melihat pertumbuhan Xiao Chen dalam keterbatasan membuat Xiao Ni merasa bahagia. Selama ini ia sudah diliputi kesedihan dan penderitaan, hanya dengan melihat Xiao Chen ia benar-benar bahagia dan dapat bertahan hidup dengan baik. Baginya Xiao Chen adalah representasi dari Ye Chen, tidak hanya fisiknya yang mirip tetapi juga sikap dan mentalnya yang begitu kuat. Xiao Ni yakin jika Xiao Chen ke keluarga Ye maka Patriark Ye akan sangat terkejut, Xiao Chen akan mewarisi klan Ye di masa depan. Setelah mendengar kenyataan tentang kehidupan ayah dan ibunya, Xiao Chen bertekad untuk menjadi kuat. Dalam hatinya ia bersumpah akan menjadi sosok yang akan mengguncang kekaisaran dan membuktikan jika Xiao Chen adalah putra yang dilahirkan oleh dua orang manusia terbaik di klan Xiao dan klan Ye. Xiao Chen kemudian merawat ibunya sebelum tidur, ia membersihkan kaki ibunya dan memberikan selimut wol yang ditenun oleh tangan halus ibunya sendiri. Meskipun musim dingin telah berlalu, kesehatan ibunya harus selalu terjaga. Xiao Chen hanya menyesali ia terlalu miskin, tidak mampu membeli obat-obatan untuk merawat ibunya. Sambil berlinang air mata, Xiao Chen menuju kamar tidurnya yang memiliki sekat tipis sebagai pembatas dengan kamar ibunya. Jika saja ayah dan ibuku bisa bersama dalam keadaan yang berbeda, aku sebagai keturunan langsung dari klan Ye pasti tidak akan berakhir seperti ini, dan ibu juga tidak akan menderita seperti ini, gumam Xiao Chen sambil berhayal. Xiao Chen kemudian duduk sila, melakukan meditasi dengan tekad yang semakin membulat. Ia ingin keluar dari keterpurukan dan membuat perubahan dari situasi yang menghimpitnya selama ini. Dengan teknik kultivasi yang ia pelajari secara diam-diam itu, ia mulai tenggelam dalam suasana khusyuk sepanjang malam. Keesokan paginya Xiao Chen bangun lebih awal dari biasanya, ia harus bangun lebih awal karena hari ini akan ada perhelatan orang-orang klan Xiao untuk memilih bakat muda. Ia harus membersihkan arena beladiri tempat berlatih serta aula pertemuan keluarga. Ia juga harus bekerja ekstra di musim gugur untuk menjaga kebersihan halaman dan juga kebersihan perpustakaan klan Xiao, jika tidak ia akan mendapatkan pukulan serta makian dari para tetua. Aku masih membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari buku yang sudah aku salin. Semua teori yang tertulis di dalam buku ini memang sangat baik, tetapi beberapa hal terlihat sedikit lebih rumit saat mempraktekkannya tanpa tenaga dalam yang cukup. Bisik Xiao Chen sambil menatap buku yang selalu ia bawa di dalam saku bajunya, wajahnya terlihat sedikit putus asa. Dari luar rumahnya tiba-tiba terdengar suara seseorang melangkahkan kaki dan berusaha membuka kunci pintu rumahnya yang kemudian membuyarkan lamunannya. Ekspresi wajah Xiao Chen terlihat waspada. Ia dengan segera bangkit dan menuju pintu untuk mengetahui siapa yang datang di pagi hari seperti ini. Pintu depan rumahnya pun akhirnya terbuka, lalu terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekatinya. Seorang wanita tua melangkah menuju ke arah Xiao Chen dengan membawa rotan kecil, wanita tua itu memukulkannya ke sisi ranjang usang tempat tidur Xiao Chen. Xiao Hua yang merupakan nenek dari Xiao Chen itu lalu berteriak kepadanya. Apakah kamu masih bermalas-malasan? Apakah kamu sedang menghayal menjadi tuan muda dari klan Xiao? Bangkit sekarang juga. Kamu harus bekerja sekarang. Ucapan keras Xiao Hua membuat Xiao Chen terdiam. Ini bukan pertama kalinya wanita yang merupakan neneknya tersebut membuat tindakan yang sangat menjengkelkan. Jika bukan karena ibunya yang sedang sakit,
maka Xiao Chen akan membalas ucapan kasar tersebut. Wanita yang terlihat menyebalkan ini memiliki tampang yang keji, rambut putih yang tumbuh di kepalanya tidak membuat dirinya untuk bertindak bijak, sama sekali tidak terlihat bijak di usianya yang sudah beranjak tua tersebut, hanya sorot kebencian yang ia miliki saat menatap ke arah Xiao Chen. Kau terlihat semakin menyedihkan, namun putramu juga anak yang tidak berguna. Seharusnya kau sudah menyesali perbuatanmu selama belasan tahun, ucap Xiao Hua kemudian, tatapannya jatuh pada Xiao Ni yang juga ikut terbangun. Sebagai seorang anak, Xiao Ni hanya terdiam mendengarkan kata-kata ibunya tersebut. Entah sudah berapa ribu kali ibunya mengatakan hal demikian, Xiao Ni juga sudah terlalu sering menjelaskan dan tidak ada gunanya. Selama ini ia terdiam dan menerima perlakuan kedua orang tuanya asal Xiao Chen tidak diusir dan tetap berada di sisinya. Xiao Chen memandang penuh permusuhan kepada wanita tua tersebut, tidak ada rasa hormat sama sekali baginya terhadap wanita yang seharusnya ia puja tersebut. Kelakuan wanita tua tersebut dalam bersikap kepada Xiao Chen tidak lebih buruk kepada babi. Bahkan babi di keluarga Xiao diperlakukan lebih baik, hewan ternak dianggap membawa nilai bagi keluarga Xiao. Bab 4. Kompetisi bela diri. Seperti halnya saat ini, wanita tua itu jelas melihat Xiao Ni yang merupakan putri kandungnya sendiri tengah sakit, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Ia tidak memiliki perasaan sama sekali, pemandangan seperti ini sudah berlangsung lama di hadapan Xiao Chen. Sehingga jangan salahkan Xiao Chen menjadi tidak berperasaan, wanita yang seharusnya menjadi seorang nenek malah justru menjadi seperti batu sandungan dalam karunia kebahagiaan sebuah keluarga. Xiao Chen yang sudah bangun sejak awal lantas mengenakan pakaian yang biasa ia gunakan untuk bekerja, kaos kaki dan sepatunya ia kenakan dengan santai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun pakaian yang dikenakan oleh Xiao Chen terlihat kusam dan lusuh tapi Xiao Chen tetap merawatnya dengan baik, jika tidak demikian maka Xiao Chen tidak memiliki apa-apa. Keluarga Xiao takkan memperhatikan hal-hal seperti itu untuk Xiao Chen, justru mereka akan senang jika Xiao Chen semakin menderita. Xiao Hua memutar bola matanya saat melihat kelakuan Xiao Chen, di mata wanita tersebut tampang Xiao Chen sangat menjijikkan. Ia adalah aib bagi keluarga Xiao dan merupakan benih klan Ye yang dirahasiakan. Selain dari ayah dan ibunya, Xiao Ni tidak mengungkapkan siapa ayah sebenarnya dari Xiao Chen. Jika anggota keluarga Xiao tahu jika ayah dari Xiao Chen berasal dari keluarga Ye, maka Xiao Hua dan juga suaminya akan diusir dari klan Xiao yang kini semakin makmur selama beberapa tahun terakhir. Cepatlah pergi dan bersihkan arena bela diri. Pagi ini akan diadakan kompetisi keluarga Xiao, para pemuda akan siap bertanding untuk menunjukkan bakat mereka, ucap Xiao Hua mengingatkan, tatapannya penuh kebencian. Mengabaikan neneknya yang bukan sekali dua kali bersikap seperti itu, Xiao Chen segera bergegas meninggalkan kediamannya untuk segera menuju arena bela diri. Ia membawa sapu dan lap untuk membersihkan tempat tersebut. Arena bela diri klan Xiao merupakan arena untuk mengadakan kegiatan atau peristiwa penting. Tempat tersebut berada di area terbuka yaitu di halaman utama klan, tempat itu juga tempat di mana para keturunan klan Xiao belajar dan berlatih seni bela diri yang diwariskan secara turun-temurun. Halaman yang luas itu juga dihiasi dengan beberapa patung naga dan burung phoenix yang terbuat dari batu alam jenis pualam terbaik, sedangkan lantainya terbuat dari lempengan batu basal yang besar berwarna kehitaman. Hanya dengan memandangnya saja, orang-orang bisa merasakan kekuatan yang memancar dari tempat tersebut. Ketika Xiao Chen tiba di dalam arena bela diri tersebut, ada beberapa pemuda dari klan Xiao yang terlihat sedang bersiap mempraktekkan jurus yang tidak asing di dalam ingatan Xiao Chen. Mereka melakukan gerakan demi gerakan seni bela diri di bawah bimbingan tiga orang tetua yang mengenakan jubah putih. Warna putih yang mereka kenakan terlalu kontras dengan kepribadian gelap mereka dalam memperlakukan Xiao Chen. Di mata Xiao Chen mereka tidak lebih dari orang-orang yang hanya mengandalkan nama klan Xiao untuk kepentingan pribadi. Xiao Chen seringkali memergoki mereka dalam melakukan transaksi penjualan sumber daya ke pihak lain melalui jalur belakang. Pada saat ini mereka semua tidak menghiraukan kedatangan Xiao Chen yang membawa alat kebersihan, pemandangan seperti itu bagai angin lalu dan keberadaan Xiao Chen benar-benar tidak dianggap sama sekali di klan Xiao. Bahkan para pemuda yang sebaya dengan Xiao Chen terus-menerus berteriak melayangkan tinjunya ke udara sebagai pemanasan. Para pemuda tersebut sudah menantikan kegiatan yang akan digelar pagi ini. Setelah belajar dengan rajin dan berlatih dengan keras mereka berharap memenangkan posisi tertentu dalam klan mereka. Semua pemuda yang akan berkompetisi yang ada di arena bela diri terlihat hanya berusia 17 tahun ke atas. Pada awal musim gugur seperti sekarang ini, kabut putih masih menyelimuti suasana pagi. Xiao Chen yang sudah terbiasa bahkan dengan suhu udara musim dingin,
bekerja membersihkan arena bela diri dengan santainya. Ia tidak merasa iri dengan pemuda lainnya, yang perlu ia lakukan saat ini adalah belajar lebih serius dan menyembunyikan kemampuannya dari pandangan para tetua atau patriark keluarga. Xiao Chen akan dihukum dengan serius jika ia diketahui mempelajari jurus bela diri dengan diam-diam. Ia akan dikurung dan disiksa hingga mati karena dianggap sebagai pencuri dan pengkhianat. Semakin siang, suasana arena bela diri semakin ramai. Semua keturunan klan Xiao datang untuk menyaksikan unjuk bakat kali ini, bahkan para anggota klan yang dari cabang pun datang. Mereka umumnya yang mendapatkan promosi karena berhasil menembus tingkatan. Jika seorang pemuda yang berasal dari klan Xiao cabang berhasil menembus tingkat pendekar perak maka berhak mendapatkan promosi naik ke keluarga klan Xiao pusat, yakni di kota Xinjiang. Seseorang yang memasuki ranah pendekar perak biasanya berumur 16 tahun, memiliki kekuatan pukulan mulai dari 500 kg. Pada ranah ini, seorang kultivator dapat membentuk susunan serta kekuatan tulang yang baru. Pada ranah ini juga merupakan tahap yang krusial, jenis dan kekuatan tulang yang dibentuk akan menjadi dasar kekuatan fisik seseorang untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar di masa depan beriringan dengan peningkatan basis kultivasinya. Semakin bagus jenis tulangnya maka akan semakin besar pula kekuatan yang dihasilkan. Apalagi daya tahan tubuhnya, hal ini adalah modal utama setiap kultivator dalam menghadapi pertarungan. Secara umum ada 4 jenis tulang yakni tulang serigala, tulang harimau, tulang kirin dan tulang naga. Para kultivator umumnya memiliki jenis tulang serigala dan tulang harimau yang dianggap pencapaian istimewa. Untuk kultivator jenius bisa memiliki tulang kirin dan di masa depan ia bisa dianggap memuncaki dunia bela diri. Apa yang dialami oleh seorang kultivator sebenarnya berlaku pada Xiao Chen, bahkan ia sudah memasuki ranah pendekar perak pada usia 12 tahun. Bahkan kekuatan internalnya tumbuh tanpa orang lain sadari sejak ia berusia 7 tahun, mereka hanya menjadikan Xiao Chen sebagai karung pasir untuk latihan. Terutama anak-anak klan Xiao yang baru saja memasuki ranah pendekar perunggu, di mana mereka baru pertama kali merasakan energi Qi dan menyimpannya ke seluruh tubuh. Mereka semua akan mencari Xiao Chen sebagai pelampiasan dan tolak ukur kekuatannya, semakin mereka membuat Xiao Chen terluka parah maka mereka akan semakin bangga. Xiao Chen mengalami masa-masa sulit ini selama 5 tahun dan kemampuan tulangnya semakin terbentuk dengan sempurna di usia 12 tahun. Apa yang tidak diketahui oleh anak-anak klan Xiao adalah setiap pukulan mereka yang mengandung Qi akan terserap ke dalam tubuh Xiao Chen, luka lebam yang meninggalkan jejak Qi akan terserap secara otomatis ke dalam tubuhnya. Bab 5. Tuan Muda Klan Xiao. Bisa dikatakan meski Xiao Chen tidak mendapatkan sumber daya dari klan Xiao, tetapi tubuhnya memiliki kemampuan unik dalam mengubah kesakitan menjadi energi yang berbeda di dalam tubuhnya. Hanya saja Xiao Chen selalu mengalah, ia tidak pernah mengeluarkan energi Qi-nya untuk memblokir serangan dari anak-anak klan Xiao. Tuan Muda Xiao Feng telah tiba. Pada saat yang bersamaan, beberapa orang terlihat berjalan masuk ke dalam lapangan bela diri. Seorang pria muda yang berpakaian rapi terlihat seperti pemimpin mereka. Suara yang terdengar cukup keras di arena lapangan bela diri, membuat orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut terkesiap. Di tengah keramaian suara seorang pemuda menghentikan aktivitas yang terjadi di arena lapangan, kedatangan Xiao Feng yang merupakan tuan muda klan Xiao telah membuat ratusan pasang mata tertuju padanya. Tuan muda, akhirnya Anda selesai menjalankan pelatihan tertutup. Sekarang Tuan Muda terlihat jauh lebih berstamina dan memiliki aura yang lebih kuat. Kemampuan dan kekuatan Tuan Muda saat ini pasti telah berkembang pesat. Puji seorang pemuda yang menghampiri Xiao Feng. Kita sangat beruntung memiliki Tuan Muda yang cerdas, dia adalah bibit klan Xiao yang sangat berbakat. Hanya dalam beberapa hari ia sudah berubah menjadi lebih kuat, pemberian pil ajaib padanya sungguh bukanlah bentuk pemborosan, ucap salah seorang pemuda penuh dengan pujian. Melihat kedatangan Tuan Muda Xiao Feng, para pemuda yang rata-rata masih seusai sebaya tersebut langsung berkumpul di sekitarnya. Berbagai macam kata manis penuh pujian diutarakan kepada Xiao Feng, mereka lupa jika hari ini mereka akan bertanding satu sama lain untuk menunjukkan bakat masing-masing. Namun beberapa orang pemuda yang akan mengikuti pertandingan kali ini berjalan mendekati Tuan Muda Klan Xiao, mereka tidak sungkan melemparkan beberapa pujian kepadanya. Xiao Chen, kemarilah. Panggil Xiao Feng, ia mengabaikan orang-orang yang datang menyanjungnya. Pada saat ini orang-orang tidak mengerti mengapa Tuan Muda yang begitu agung itu memperhatikan seorang yang tidak berguna seperti Xiao Chen. Xiao Chen menghentikan pekerjaannya, menyadari jika yang memanggilnya adalah Xiao Feng ia lalu melangkah maju menghampiri Tuan Muda Klan Xiao tersebut. Apakah ada yang bisa saya bantu Tuan Muda? Sapa Xiao Chen dengan hormat.
Pagi ini aku belum sempat menguji kekuatanku setelah menerobos. Berdirilah dengan tegak dan biarkan aku mengeluarkan hanya satu pukulan saja. Kamu tidak usah takut, aku hanya akan mengeluarkan 30% saja dari kekuatanku, Xiao Feng berkata tanpa basa-basi dengan seringai kejam. Setelah mendengar perkataan dari Tuan Muda Xiao, orang-orang baru mengerti ternyata Xiao Chen hanya akan menjadi bantalan untuk menguji kekuatan Tuan Muda mereka. Namun bukankah itu hanya akan membunuh Xiao Chen? Kekuatan Xiao Feng berada di ranah pendekar emas tingkat awal. Ia baru saja menerobos setelah meminum pil ajaib klan Xiao, seharusnya pil tersebut menjadi salah satu hadiah dalam pertandingan kali ini. Hanya karena statusnya sebagai Tuan Muda, Xiao Feng menerima manfaat yang begitu besar. Xiao Chen menghela napas dalam-dalam, meski ia memiliki keyakinan akan baik-baik saja tetapi menghadapi kekuatan Xiao Feng di depan umum khawatir akan mengekspos kekuatannya. Tetapi di sisi lain, ia juga memiliki rasa penasaran terhadap kemampuan daya tahan tubuhnya sendiri dari serangan pendekar setingkat Xiao Feng. Walau bagaimanapun Xiao Feng dianggap sebagai jenius klan Xiao. Di usianya yang baru memasuki 18 tahun, ia sudah mencapai pendekar tingkat emas. Cepatlah bersiap, aku terlalu malas untuk berlama-lama, ucap Xiao Feng dengan angkuh. Setelah mengatakan hal itu, tuan muda dari klan Xiao tersebut langsung bersiap untuk menguji kekuatannya. Ia ingin menunjukkannya sebelum pertandingan resmi dimulai. Xiao Feng ingin membuat kesan pamer sekaligus ingin membunuh Xiao Chen yang selama ini dianggap tidak berguna. Sebagai pewaris klan Xiao di masa depan, Xiao Feng sangat terganggu dengan keberadaan Xiao Chen. Ia adalah aib yang dirahasiakan di klan Xiao, namun Xiao Feng khawatir jika lambat laun keberadaan Xiao Chen akan diketahui oleh pihak luar. Sebagai putra patriark klan Xiao, ia jelas mengetahui tentang desas-desus jika Xiao Chen merupakan anak haram dari tuan muda klan Ye sebelumnya. Sebagai pewaris klan Xiao, ia jelas memiliki wewenang untuk menghabisi Xiao Chen yang selama ini menjadi sampah di klan Xiao. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Xiao Chen kali ini, sesekali ia memandang orang-orang namun tidak ada yang bersimpati kepadanya untuk mencegah tindakan Xiao Feng. Mereka hanya terus berteriak menyemangati tuan muda klan Xiao tersebut dan benar-benar tidak menghiraukan Xiao Chen sama sekali. Hati Xiao Chen terasa dingin, ia seperti jatuh ke dalam lubang es yang sangat dalam, ia melihat kakek dan neneknya yang tidak bertindak sama sekali membuat Xiao Chen benar-benar mati rasa. Mereka membiarkan Xiao Chen seperti layaknya budak klan Xiao, ia dijadikan sebagai alat untuk berlatih untuk dipukuli sesuka hati tanpa menghiraukan nyawanya sama sekali. Baiklah, jawab Xiao Chen dengan tanggap. Xiao Chen telah menjalani kondisi seperti ini selama ia masih kecil. Hanya saja kali ini ia harus menjalankan akting dengan baik meski ia menghadapi resiko yang sangat besar. Di depannya, Xiao Feng sudah bersiap mengeluarkan tinjunya dengan sekuat tenaga. Hal yang ia sebut sebelumnya tentang sepertiga kekuatannya hanya membual, pada kenyataannya ia akan menghabisi Xiao Chen hanya dalam satu kali pukulan. Terimalah kematianmu, gumam Xiao Feng pelan. Ledakan. Setelah selesai bicara Xiao Feng mengambil tindakan, memadatkan seluruh kekuatan ke dalam tinjunya yang keras, lalu ia lesatkan ke dada Xiao Chen untuk membunuhnya. Xiao Chen merasakan seperti ada desiran angin kencang menuju ke dadanya, lalu diam-diam mengumpulkan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya saat menyambut pukulan tersebut. Bam! Dengan sikap yang tenang, Xiao Chen melindungi bagian vital tubuhnya lalu terhempas beberapa meter ke belakang, jatuh ke tanah mengikuti tekanan yang diberikan Xiao Feng dengan posisi telentang. Seperti perkiraan semua orang, Xiao Chen pasti akan hancur dan takkan bisa bertahan hanya dengan satu pukulan. Meski Tuan Muda Xiao hanya mengeluarkan sepertiga kekuatannya, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang tak berguna seperti Xiao Chen yang selama ini hanya seperti karung pasir. Tuan Muda kita akan memastikan bahwa klan Xiao akan semakin berkembang di masa depan, segala kebajikan dan keberuntungan akan menghinggapi klan Xiao selamanya. Para pemuda itu tidak henti-hentinya menjilat Tuan Muda tersebut sambil terkesan dan bahkan ketakutan. Mereka benar-benar mengabaikan keberadaan Xiao Chen yang menurut mereka pasti terluka parah. Bab 6. Dianggap sampah. Tinju Tuan Muda sangat kuat. Tuan Muda, tak seorang pun di antara anak-anak klan Xiao kita yang bisa lebih kuat darimu dan berani melawanmu, ucap Xiao Bao, seseorang yang selama ini menjadi pesuruh Xiao Feng. Xiao Bao tampaknya sangat puas dengan efek pukulan yang dilakukan oleh Tuan Mudanya. Sebagai kaki tangannya yang paling loyal dia kemudian membalikkan badannya untuk tersenyum dengan puas ke arah Xiao Feng. Namun di sisi lain, ekspresi Xiao Feng terlihat buruk. Rasa sakit di tangannya menyebabkan sensasi seperti panas terbakar, ia seperti baru saja menghantam pelat baja yang sangat tebal.
Sepertinya dia memiliki kemampuan dan menyembunyikan sesuatu dengan baik, gumam Xiao Feng dengan senyum dingin. Orang-orang bertepuk tangan melihat adegan barusan, banyak dari mereka yang mencemooh Xiao Chen. Bisa mengejek dan menghina Xiao Chen sebanyak mungkin dapat memberi mereka sebuah rasa pencapaian untuk menjilat tuan muda Xiao Feng. Xiao Chen yang terlihat seolah tak berdaya menatap Xiao Feng dengan penuh kemarahan. Pemuda yang dipanggil tuan muda oleh orang-orang di klan Xiao ini sudah ditandai dalam ingatannya. Seolah tidak mau kehilangan momentumnya, Xiao Feng lalu mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat pada pelayan agar menyingkirkan tubuh Xiao Chen. Sebagai tuan muda ia pun lalu berkata pada pelayannya tersebut dengan nada memerintah. Pelayan, buang sampah itu segera, jangan terlalu lama mengotori pemandangan arena bela diri. Pelayan tersebut segera bergerak untuk mengangkat tubuh Xiao Chen yang tergeletak di tanah, ia patuh seperti anjing yang menaati perintah tuannya. Tidak usah. Aku bisa bangun sendiri, suara Xiao Chen terdengar begitu saja mengagetkan banyak orang. Mendengar suara Xiao Chen, wajah Xiao Feng terlihat jelek. Ia tidak percaya jika seseorang yang sudah menerima pukulan telaknya masih hidup dan terlihat akan berdiri. Xiao Feng menyipitkan pandangannya ke arah Xiao Chen dan menyadari kalau lawannya itu sedang menatapnya dengan penuh kebencian. Seolah dia adalah orang yang berbelas kasih, Xiao Feng lalu tersenyum menyeringai sambil berjalan ke arah Xiao Chen dan berkata, Chen, aku tidak menyangka jika kamu masih bisa bertahan. Namun karena aku sedang bermurah hati maka anggap saja kali ini kau sedang beruntung. Terima kasih karena tuan muda sudah mengasihi saya, jawab Xiao Chen dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan hal itu Xiao Chen berjalan ke arah di mana ia meletakkan peralatan kerjanya, ia sengaja berjalan seperti orang yang terluka dan beberapa kali terlihat hendak terjatuh. Kamu hanyalah seorang sampah di sini. Berterima kasihlah karena tuan muda karena sudah berbaik hati padamu. Teriak seseorang dari mereka dengan nada mengejek ke arah kepergian Xiao Chen. Melihat Xiao Chen pergi, beberapa pemuda dari klan Xiao lalu meneriakinya, seolah-olah dia telah melakukan suatu kesalahan yang tidak termaafkan pada mereka. Tidak ada yang bersimpati kepada Xiao Chen, lalu sekelompok pemuda kembali menghampiri Xiao Feng untuk menyanjungnya setinggi langit. Mereka berlaku seperti anjing kecil yang patuh, mengatur napasnya dengan hati-hati. Pada saat ini, hanya Xiao Feng yang tahu siapa Xiao Chen sebenarnya. Xiao Chen meninggalkan lapangan bela diri dengan perasaan acuh tak acuh. Saat dia menjadi kuat maka ia akan membungkam semua kesombongan orang-orang yang selalu menghinanya. Semua orang-orang yang berada di klan Xiao berperilaku tidak manusiawi seperti sekawanan serigala yang mengelilingi domba. Sebenarnya Xiao Chen cukup kewalahan menerima pukulan dari Xiao Feng tadi. Jika ia menggunakan tenaga dalamnya maka ia yakin jika Xiao Feng bukanlah lawan sepadan baginya. Apanya yang hebat? Apanya yang kuat dari tuan muda Xiao? Sambil tersenyum ringan, Xiao Chen kini dapat mengukur kekuatannya sendiri. Xiao Chen tidak mempedulikan ucapan orang-orang kepadanya, ia juga tidak tertarik dengan pertandingan yang digelar untuk para pemuda klan Xiao. Kali ini ia bergerak menuju perpustakaan, bangunan tua yang masih terlihat kokoh di klan Xiao. Melihat kedatangan Xiao Chen, seorang penjaga yang bertugas di perpustakaan tersebut hanya mendengus, lalu berkata, kenapa kamu terlambat? Tidakkah kamu tahu jika aku ingin menghadiri pertandingan uji bakat di arena bela diri? Maafkan saya tuan, saya baru saja selesai dari membersihkan lapangan bela diri dan di sana terlalu ramai, jawab Xiao Chen. Sudahlah, segera kamu bersihkan lantai 2. Para pemenang uji bakat akan mendapatkan kesempatan mengunjungi lantai 2 untuk mendapatkan pinjaman beberapa kitab berharga, ucap penjaga perpustakaan itu dengan nada memerintah. Di antara seluruh orang hanya Xiao Chen yang dikenal bodoh dan tidak mengerti baca tulis, sehingga penjaga itu tidak khawatir dengan Xiao Chen. Bahkan selama beberapa tahun tidak ada buku yang hilang atau hal yang mencurigakan dilakukan oleh Xiao Chen, jadi ia percaya sepenuhnya kepada pemuda yang dia anggap bodoh tersebut. Ia beranggapan jika Xiao Chen hanyalah keledai yang membawa tumpukan kitab, sebagus apapun kitab tersebut tetap akan menjadi barang yang tidak berguna di hadapan Xiao Chen. Setelah mendengar perkataan dari tuan penjaga tersebut, Xiao Chen bergegas ke lantai 2. Ruangan yang berukuran 100 meter persegi tersebut merupakan harta karun klan Xiao yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi Xiao Chen hampir tiap hari keluar masuk. Tanpa orang lain sadari adalah jika sebenarnya Xiao Chen telah hampir menghafal intisari dari kitab-kitab tersebut. Langkah Xiao Chen sangat cerdik, mula-mula ia mempelajari tata letak serta jenis teknik bela diri yang terdapat di dalamnya. Setelah menghafal letaknya dengan baik, ia menghubungkan antar satu kitab dengan kitab lainnya. Ia membuat korelasi,
lalu menarik garis merah tempat di mana ia akan memulai untuk mempelajarinya dengan cara menghafal isi kitab, lalu mempelajarinya saat malam tiba di dalam kamarnya atau bahkan di sela-sela waktu ia sedang beristirahat. Bahkan penjaga perpustakaan juga tidak menyadari dengan tindakan yang dilakukan oleh Xiao Chen tersebut. Ia hanya beranggapan jika selain bodoh tidak mungkin Xiao Chen mengambil manfaat dari tempat di mana kitab-kitab berharga berada. Sedangkan kitab-kitab dasar berada di lantai pertama, bukan Xiao Chen yang membersihkan lantai pertama. Jadi secara teori, mustahil seseorang bisa menguasai tahap lanjutan tanpa mengetahui langkah-langkah dasar yang merupakan pondasi. Saat ini di lapangan bela diri sudah mulai menunjukkan aksi pertandingan. Di putaran pertama Xiao Feng langsung maju ke dalam lapangan bela diri untuk melakukan tantangan. Namun semua pemuda yang mengikuti pertandingan tidak ada yang berani maju menantang tuan muda mereka. Para peserta tahu jika Xiao Feng baru saja berada di tahap pendekar emas. Mustahil bagi mereka yang berada di tingkat perak dapat mengalahkannya, sehingga Xiao Feng melangkah mulus tanpa halangan sedikitpun. Bab 7. Kultivasi teknik tubuh naga hitam. Segera ikuti Xiao Chen. Jika ada kesempatan maka bunuh dia, bisik Xiao Feng kepada anak buahnya. Ia merasa curiga dengan kemampuan Xiao Chen. Jika saja peserta pertandingan kali ini tahu keadaan Xiao Feng yang sebenarnya, maka mereka akan dengan mudah mengalahkannya. Xiao Feng secara tidak langsung menderita luka dalam, ia tidak bisa mengeluarkan ki-nya hingga beberapa waktu ke depan. Benturan pukulannya dengan tubuh Xiao Chen tadi meninggalkan efek yang luar biasa di tubuh Xiao Feng. Baik tuan muda, jawab pemuda tersebut dengan suara pelan. Tunggu sebentar, ucap Xiao Feng. Lalu ia membisikkan rencana untuk menjebak Xiao Chen dan menyingkirkan orang itu tanpa harus mengeluarkan usaha yang besar. Xiao Feng sendiri tidak memiliki keyakinan jika harus berhadapan langsung dengan Xiao Chen, oleh karena itu ia perlu memikirkan untuk menyingkirkan Xiao Chen dengan cara yang licik. Pemuda tersebut mengangguk setelah mendengarkan perkataan dari Xiao Feng. Ia tidak ragu untuk menjalankan rencana jahat tersebut karena akan didukung oleh tuan mudanya. Xiao Bao segera pergi, ia meninggalkan lapangan bela diri dan segera mencari Xiao Chen yang sedang beraktivitas membersihkan ruang perpustakaan. Namun mengetahui jika Xiao Chen berada di dalam perpustakaan, ia menunda rencananya dan menunggu saat yang tepat untuk menjalankan aksinya kemudian. Berdasarkan arahan dari Xiao Feng, ia akan menjalani rencananya saat Xiao Chen sedang berada di gedung inventaris barang. Tempat tersebut merupakan lokasi yang sangat cocok untuk menjebak Xiao Chen. Di tempat tersebut juga ada mekanisme yang dapat membunuh Xiao Chen dengan mudah. Xiao Chen yang berada di lantai 2 perpustakaan, kini terlihat sedang duduk kelelahan di salah satu sudut ruangan. Hal ini tidak lepas dari pantauan tuan penjaga, ia juga selalu berhati-hati untuk memastikan gerakan Xiao Chen. Kendati demikian ia hanya mengetahui jika Xiao Chen sedang merasakan rasa nyeri pada lukanya. Pemandangan ini sudah biasa bagi tuan penjaga karena ia tahu jika Xiao Chen adalah orang yang selalu menjadi pelampiasan pemuda lainnya. Pergerakan tuan penjaga dipahami dengan baik oleh Xiao Chen selama ini, jadi di saat orang lain mengira ia sedang kelelahan sebenarnya ia sedang menghafal dan menyambungkan antar memori di dalam ingatannya. Setelah hampir 2 jam berada di dalam perpustakaan, Xiao Chen akhirnya melangkah ke arah bangunan tempat penyimpanan senjata dan barang-barang antik milik klan Xiao. Namun hal yang tidak disadari oleh Xiao Chen adalah jika dirinya sedang diikuti oleh Xiao Bao, pemuda suruhan Xiao Feng untuk mencelakainya. Dasar bodoh, hari ini kamu akan mati, gumam Xiao Bao dengan seringai kejam. Lalu ia mengendap-endap dengan hati-hati, meskipun ia didukung oleh tuan muda Xiao Feng ia tetap tidak boleh gegabah. Situasi bangunan yang sepi karena perhatian orang-orang terkonsentrasi di arena lapangan bela diri, membuat Xiao Bao dengan mudah menyusup. Setelah melihat Xiao Chen, ia melepaskan sebuah mekanisme yang menghubungkan sebuah ruangan rahasia klan Xiao. Sebelumnya Xiao Bao sudah mendapatkan petunjuk tentang keberadaan ruang rahasia tersebut. Tuan muda Xiao Feng memberikan informasi yang detail untuk menjebak Xiao Chen agar mendapatkan hukuman serius karena telah memasuki ruang rahasia klan Xiao. Klik, sebuah mekanisme bergerak, menggeser dinding dengan cepat dan membuat Xiao Chen tersentak kaget. Ia yang sedang membersihkan lemari senjata tiba-tiba melompat mundur dan terdorong jatuh ke lantai bawah tanah. Wos! Xiao Chen segera melompat, namun tembok penghalang sudah kembali tertutup dengan rapat. Sial, bagaimana hal ini bisa terjadi? Gumam Xiao Chen panik. Namun belum hilang kepanikannya, puluhan panah melesat ke arahnya karena secara tidak sengaja Xiao Chen telah melanggar formasi yang melindungi tempat tersebut. Dengan sigap Xiao Chen menghindari serbuan anak panah yang terpasang sebagai pelindung, dengan gesit ia melompat dan menangkap beberapa anak panah.
Detik berikutnya beberapa tombak terbang menghujam ke arah Xiao Chen, kekuatannya dapat membunuh seorang pendekar tingkat emas dengan mudah. Xiao Chen tergores sedikit dan menimbulkan luka di lengannya, sepintar-pintarnya Xiao Chen ia masih minim dengan pertarungan apalagi dengan serangan rahasia seperti ini. Tempat apa ini? Tanya Xiao Chen penasaran, selama ia membersihkan bangunan ini baru sekarang ia mendapati ruangan asing. Sambil menahan luka, Xiao Chen berusaha mencari jalan keluar untuk meninggalkan tempat ini. Ia khawatir jika ketahuan maka rahasianya bisa terbongkar dan keselamatan dirinya akan terancam. Setelah melihat dan meraba sekelilingnya ia tidak menemukan tombol atau mekanisme lainnya, perasaan Xiao Chen semakin tidak menentu dan rasa paniknya semakin besar. Pada saat kepanikannya ini, ia tidak sengaja menyentuh sebuah giok antik berwarna kehitaman. Xiao Chen merasa tertarik dan menyentuhnya secara seksama, secara tidak sadar darah di lengannya akibat luka terkena tombak menetes pada giok tersebut. Tiba-tiba sebuah kekuatan spiritual seperti meresap ke dalam tubuhnya, masuk hingga ke dalam lautan kesadarannya. Xiao Chen segera masuk dalam kondisi tidak sadarkan diri, setelah menyerap energi aneh dari dalam giok ia jatuh pingsan. Di dalam lautan kesadarannya, tempat apa lagi ini? Tanya Xiao Chen dengan kebingungan. Hai bocah, sapa seseorang dalam bentuk astral, terlihat transparan. Darahmu begitu murni, seharusnya kau adalah pemilik tulang naga, ucap jiwa itu lagi. Xiao Chen terdiam, ia terlihat serius dan mencoba mencermati kejadian yang saat ini sedang berlangsung. Tulang naga, saya tidak mengerti, sahut Xiao Chen dengan sedikit ketakutan. Hahaha, hahaha aku beruntung memiliki pewaris yang begitu kuat, ucap jiwa itu lagi. Maaf jika saya lancang, siapakah Tuan? Apakah Tuan ini yang disebut dewa ataukah hantu? Tanya Xiao Chen penasaran. Aku hanya jiwa yang kesepian, selama ribuan tahun terkunci dalam giok ini. Asalku memang tidak dari dunia ini, setelah jiwaku hancur maka sepenuhnya aku akan kembali ke alam asalku, jawab jiwa astral tersebut. Sepertinya kau juga masih murni, seharusnya dengan kemampuanmu saat ini yang sudah mampu memiliki alam kesadaran, kau pernah mempelajari teknik tubuh naga hitam, ujar jiwa yang berbentuk transparan itu melanjutkan. Xiao Chen terdiam, ia masih bingung namun ia mulai menghubungkan segala memorinya tentang teknik tubuh naga hitam yang barusan disebutkan. Jika saya tidak keliru itu merupakan teknik budidaya kultivasi yang saya jalankan saat ini, sebuah teknik yang saya dapatkan dari catatan usang di perpustakaan beberapa tahun yang lalu, ucap Xiao Chen dengan jujur. Teknik tubuh naga hitam merupakan catatan yang mulanya tidak lengkap, bahkan tuan penjaga perpustakaan hendak memusnahkan catatan usang tersebut yang sudah lapuk dimakan usia. Beruntung Xiao Chen membacanya sebelum catatan tersebut dimusnahkan, lalu Xiao Chen menemukan petunjuk yang sama pada dua kitab yang berbeda di dalam perpustakaan. Bab 8. Kasih seorang ibu. Xiao Chen menghubungkan semuanya lalu menyalinnya ke dalam sebuah catatan, kemudian ia pelajari dan pahami sendiri tanpa ada yang membimbingnya. Ia juga tidak pernah tahu peningkatan tubuhnya, hanya saja ia merasakan bertambahnya kekuatan di dalam tubuhnya seiring berjalannya waktu. Bisa dikatakan selama ia dipukuli oleh anak-anak klan Xiao sebelumnya, itu merupakan proses panjang dalam pembentukan tubuh fisiknya. Xiao Chen tidak pernah mengeluh, pergeseran tulang dan rasa nyeri sebelumnya ia anggap adalah peristiwa wajar. Namun jauh dari pengetahuannya, hal itu merupakan proses pembentukan tubuh dari teknik kultivasi yang ia jalankan. Seharusnya ada seseorang yang senantiasa menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuhmu dalam jangka waktu panjang secara berkelanjutan. Teknik tubuh naga hitam merupakan teknik yang sangat berbeda dengan teknik kultivasi lainnya. Ia merupakan kombinasi yang mulanya dipicu antara yin dan yang dimana keselarasan alam akan melahirkan energi internal, ujar jiwa tersebut memberikan penjelasan. Ibu, pikir Xiao Chen. Berbicara unsur yin seharusnya energi itu didapatkan dari aliran tenaga spiritual yang disuntikkan oleh ibunya sepanjang waktu ini. Memikirkan hal tersebut Xiao Chen merasa bersalah, jangan-jangan kondisi ibunya yang sakit-sakitan berhubungan dengan dirinya. Apa yang dipikirkan oleh Xiao Chen pada dasarnya tidak keliru, selama ini Xiao Ni yang merupakan ibunya telah mengalirkan energi batinnya kepada Xiao Chen saat ia sedang tertidur. Setiap kali ia terluka, ibunya selalu memberikan pertolongan dengan mengalirkan energi spiritualnya. Ibu yang mana yang sanggup melihat anaknya terluka, Xiao Ni tahu jika putranya telah berjuang keras demi mendapatkan makanan dan bertahan hidup di klan yang semestinya mengayominya. Kamu sangat beruntung memiliki seseorang yang sangat baik padamu, tetapi sayangnya jiwamu yang bersih telah dikotori dengan kebencian yang mendalam.
Sebelum mewarisi kekuatanku kamu harus membersihkan hatimu dari pikiran-pikiran yang dapat membuat iblis hati semakin berkembang di dalam dirimu, ucap jiwa itu lagi. Apakah Tuan bisa membimbingku? Tanya Xiao Chen dengan penuh harap. Ya, tentu saja. Mulai sekarang kamu adalah penerusku, Dewa Penghancur. Ucap jiwa itu dengan tenang, sesekali ia tampak sedang menyentuh jenggotnya. Xiao Chen tampak terdiam, dengan apa yang sudah ia alami selama ini maka tidak ada pilihan lain baginya untuk menempuh jalan ini, lalu ia berkata tanpa ragu. Baiklah aku bersedia menjadi penerusmu, aku akan menghancurkan segala kejahatan dan aku juga akan menghancurkan segala ketidakadilan yang aku temui. Bagus, itu baru bagus, ucap jiwa itu dengan bangga. Suos. Selanjutnya muncul bola api seukuran kepalan tangan bayi di telapak tangan jiwa astral tersebut. Api itu berwarna kemasan yang dibungkus dengan warna agak kehitaman membuatnya terlihat sangat panas. Api tersebut bergerak seperti melompat-lompat di atas telapak tangan jiwa tersebut. Ini adalah api abadi atau api emas yang merupakan hasil kondensasi kekuatanku selama ini. Kamu hanya perlu menyerapnya dengan tenang di tempat ini, tidak usah memikirkan hal lainnya karena ada perbedaan waktu yang mencolok, ucap jiwa tersebut dengan santai. Setelah mengatakan hal tersebut, tampak jiwa itu menjentikkan jarinya. Api keemasan itu terbang dan melesat ke dalam tubuh Xiao Chen, lalu terserap dan bersemayam dengan kokoh di dalam dantiannya. Setelah api tersebut berada di dalam tubuhmu, dalam keadaan putus asa dari kematian maka kekuatannya akan mengaktifkan kembali darah serta susunan tulangmu. Seluruh kekuatan dan ingatanku akan berpendar secara sempurna setelah kau berhasil memurnikannya dengan baik melalui teknik tubuh naga hitam. Setelah berkata demikian jiwa yang berbentuk transparan itu menghilang. Meninggalkan Xiao Chen seorang diri. Bersamaan dengan itu, api yang berada di dalam dantiannya mulai bereaksi mengeluarkan sensasi rasa panas yang tidak terkira. Xiao Chen seperti baru saja menelan lahar ke dalam tubuhnya, rasa panas yang ia rasakan mulai menjalari seluruh tubuhnya. Terima kasih, ucap Xiao Chen dalam posisi berlutut. Ia menahan rasa sakitnya demi memberikan penghormatan antara guru dan murid. Sesaat kemudian Xiao Chen menggelepar menahan sakit yang menyiksa, hingga hanya dalam beberapa saat saja keringat deras sudah membasahi tubuh Xiao Chen. Setelah berjuang dengan susah payah akhirnya ia teringat dengan pesan terakhir jiwa tersebut. Xiao Chen mengatasi kepanikan dengan melakukan kultivasi yang biasa dia lakukan dengan diam-diam yakni teknik tubuh naga hitam. Setelah beberapa saat tubuhnya terasa lebih baik, keganasan api abadi di dalam tubuhnya perlahan mulai bisa beradaptasi. Sementara itu di luar ruangan yang berbeda, suara gaduh akibat aktifnya mekanisme jebakan di ruang rahasia membuat penjaga tempat tersebut panik. Atas kejadian ini ia segera melapor kepada Patriark Xiaoping. Pada jarak tertentu setelah memastikan Xiao Chen terjebak, Xiao Bao telah kembali ke lapangan bela diri. Ia melaporkan perkembangan aksinya yang baru saja ia lakukan. Dengan hal ini maka ia berharap Xiao Feng akan memujinya dengan puas. Pada saat ini seorang penjaga menemui Patriark Xiaoping untuk melaporkan hal yang terjadi di ruang penyimpanan senjata klan Xiao. Patriark yang kebetulan tengah berada di arena lapangan bela diri tersentak kaget. Berita yang disampaikan bawahannya tersebut membuatnya sangat tidak nyaman dan segera bergegas menuju gedung yang dimaksud. Panggil ibu dan seluruh keluarga bocah itu juga, ujar Patriark Xiaoping kepada anak buahnya yang lain. Baik Patriark, jawab anak buahnya tersebut dengan patuh. Xiao Feng yang mengetahui perubahan sikap ayahnya segera menyusul, ia ingin melihat pertunjukan yang bagus. Seharusnya menurut apa yang dipahami oleh Xiao Feng, tentunya Xiao Chen sudah tewas akibat mekanisme yang telah mengakibatkan aktifnya jebakan. Setibanya Patriark Xiaoping di tempat yang dimaksud, matanya terbelalak kaget, lah jelas merasakan adanya perubahan di tempat yang selama ini ia rahasiakan. Ia dengan seksama memeriksa kerusakan mekanisme perangkap yang baru saja diaktifkan ternyata gagal dalam membunuh penyusup yang masuk tanpa izin tersebut. Wajah Patriark Xiaoping benar-benar terlihat marah, melihat sosok Xiao Chen yang sedang pingsan di antara bekas kekacauan yang ia timbulkan. Jika saja Xiao Chen sedang tersadar maka Patriark Xiaoping akan menghajarnya habis-habisan, penyusup yang memasuki ruang rahasia hanya pantas menerima kematian. Tidak lama kemudian, Xiao Ni dan juga kedua orang tuanya tiba. Xiao Ni tercengang melihat putranya tak sadarkan diri di dalam ruangan rahasia klan Xiao tersebut, perasaannya menjadi rumit dan kacau penuh kekhawatiran. Kamu pasti tahu jika klan Xiao memiliki ruang rahasia. Kamu juga tentunya sudah melakukan penyelidikan mendalam sejak lama. Patriark Xiaoping berkata sambil menatap Xiao Ni dengan tajam, ia mencurigai jika Xiao Ni adalah seorang mata-mata. Bab 9. Rahasia Giok Naga Hitam. Katakan siapa yang telah mengirim putramu ke tempat ini.
Katakan atau aku akan membunuhnya serta kedua orang tuamu, ucap Patriark Xiao kembali dengan nada penuh ancaman. Saya tidak di bawah perintah siapapun, apalagi dengan nasib yang kini dialami oleh putra saya. Dia hanya membersihkan tempat ini seperti biasa dan sepertinya ada yang menjebaknya atau telah terjadi kecelakaan hingga dindingnya bergerak sendiri dan membuatnya terperosok, ucap Xiao Ni membela putranya. Tidak mungkin, lalu bagaimana caranya dia bisa menghindari jebakan di tempat ini? Patriark Xiao menatap kejam, ia tahu bahwa perangkap di tempat ini tidak sederhana. Xiao Ni terdiam, dengan kemampuan putranya jelas ia mengetahuinya tetapi untuk bisa selamat dari jebakan mekanisme ruang rahasia setidaknya ia harus berada di ranah pendekar bintang yang setara dengan Patriark. Memikirkan hal tersebut, Xiao Ni tidak dapat berkata apa-apa. Setelah memeriksa secara keseluruhan, Patriark Xiaoping menyadari sesuatu yang salah. Patriark Xiao tersebut menggertakkan giginya ketika dia melihat giok naga hitam tidak ada di tempatnya, ia memikirkan jika Xiao Chen telah mengambilnya. Giok naga hitam itu merupakan harta yang sangat berharga milik klan Xiao. Giok tersebut berasal dari tanah terlarang klan Xiao, ditinggalkan secara turun-temurun oleh leluhur keluarga Xiao. Giok tersebut disimpan dengan hati-hati di ruang rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pemimpin keluarga saja. Anggota klan Xiao biasa takkan dibiarkan masuk ke tempat ini dan apabila melanggar maka akan mendapatkan hukuman serius di tanah terlarang. Giok tersebut memiliki rahasia tersembunyi, selama turun-temurun belum ada ahli waris klan Xiao yang dapat memecahkan teka-teki di balik benda tersebut. Meski pada akhirnya itu dianggap giok biasa, tetapi tidak bisa diabaikan begitu saja karena sudah menjadi warisan klan Xiao. Di mana giok naga hitam yang sebelumnya ada di tempat ini? Gumam Patriark Xiao dengan geram. Bola matanya berputar memindai ke beberapa arah. Meski ia sangat marah namun ia tidak bisa mengabaikan rahasia ini terungkap di depan publik. Tatapannya dengan tajam jatuh pada Xiao Chen yang masih tidak sadarkan diri, ia yakin jika giok naga hitam disembunyikan oleh Xiao Chen. Bawa anak itu ke tanah terlarang, kurung dia dan jangan biarkan siapapun menemuinya, ucap Patriark Xiaoping kepada anak buahnya. Secara pribadi Patriark Xiaoping masih membutuhkan keterangan, jika saatnya tiba barulah membunuh Xiao Chen dengan tindakan penyiksaan yang paling kejam. Baik Patriark, jawab dua orang penjaga berbarengan. Lalu tubuh Xiao Chen dibawa oleh kedua penjaga tersebut menuju tanah terlarang, Xiao Chen ditakdirkan akan menjalani hukuman yang tidak diketahui seperti apa nantinya. Selama ini tidak ada satupun yang dapat kembali hidup-hidup setelah memasuki tanah terlarang klan Xiao, tempat tersebut merupakan kuburan bagi para pelanggar di klan Xiao. Hati Xiao Ni menjerit melihat pemandangan ini. Putranya yang sangat ia cintai kini dibawa pergi ke tempat yang menakutkan tepat di depan matanya. Patriark tolong ampuni Xiao Chen, jangan bawa dia ke tempat itu, pinta Xiao Ni sambil berlutut. Enyahlah, ucap Patriark Xiaoping sambil menendang tubuh lemah ibunya Xiao Chen. Tubuh lemah Xiao Ni terpental beberapa meter ke belakang, tidak ada yang menghiraukannya sama sekali. Entah ia hidup atau mati tidak ada yang peduli. Bahkan kedua orang tuanya hanya mencibir penuh kebencian sebelum pergi meninggalkan putrinya tersebut. Xiao Feng yang melihat rangkaian peristiwa ini menjadi senang, Ian mengacungkan jempol kepada Xiao Bao yang telah berhasil menjalankan siasat dengan baik. Dengan hukuman seperti ini, mustahil Xiao Chen akan hidup. Siapa suruh kau menunjukkan bakatmu di depanku, gumam Xiao Feng penuh kemenangan. Xiao Feng beranggapan sekuat apapun Xiao Chen, maka pada akhirnya ia akan binasa di bawah kekuasaan yang sesungguhnya. Baginya selain aib, Xiao Chen juga ancaman di masa mendatang. Jangan salahkan dirinya yang bersikap kejam, salahkan Xiao Chen yang tidak memiliki latar belakang. Sama seperti Xiao Feng, Xiao Bao juga berpikiran sangat disayangkan bahwa seorang yang tidak berguna seperti Xiao Chen harus menyinggung perasaan tuan muda klan Xiao. Pada saat seperti ini, tidak hanya Xiao Chen tetapi ibunya juga mengalami penderitaan. Meskipun ia tidak mengerti secara detail, namun Xiao Bao hanya menuruti tuan muda Xiao tanpa syarat, hanya demi mendapatkan kesan yang baik di mata Xiao Feng, ia akan dengan senang hati menjilatnya dan menyanjungnya setinggi langit. Sementara itu Xiao Ni dengan tubuh yang sangat lemah berjalan terlatih, ia menuju kediamannya yang berjarak cukup jauh. Beberapa kali ia terjatuh lalu bangkit kembali, ia merasa jika hidupnya akan segera berakhir. Xiao Ni merasa gagal, apa yang selama ini ia perjuangkan dan pertahankan akhirnya kandas. Tidak ada yang dapat membuatnya kuat, ia hanya wanita rapuh yang pada dasarnya membutuhkan kasih sayang. Pemandangan seperti ini dibiarkan begitu saja, wanita yang 2 dekade lalu adalah seorang jenius klan Xiao kini benar-benar telah menjadi sampah. Keberadaannya benar-benar terabaikan,
hidup dalam pengasingan dan mengandalkan sisa-sisa sumber daya untuk bertahan hidup. Setibanya di kediamannya, Xiaoni menuliskan beberapa kalimat yang ia anggap pesan terakhirnya. Ia terkulai lemah, darah segar mengalir dari sudut bibirnya yang kering. Wajah pucatnya tersenyum, lalu ia menutup mata dengan damai. Seorang wanita yang memperjuangkan cinta dan harapannya telah meninggalkan dunia, meninggalkan asa yang belum sempat terwujud, hanya menggariskan mimpi dalam kehampaan. Xiao Chen yang masih dalam posisi tidak sadarkan diri, tubuhnya dibawa seperti anjing mati ke penjara di tanah terlarang. Ketika ia sadar nanti patriark klan Xiao sendiri yang akan menyiksanya dan menginterogasinya secara langsung, hal ini tentu saja terkait dengan keberadaan giok hitam yang menjadi warisan leluhur klan Xiao. Di dalam lautan kesadarannya, Xiao Chen masih fokus memurnikan api emas yang berada di dalam dantiannya. Ia tidak terburu-buru, karena serpihan jiwa yang sudah ia anggap gurunya itu mengatakan ada perbandingan waktu. Sebagai perbandingan, 1 hari di dalam kehidupan nyata maka sama saja dengan 1 tahun di lautan kesadarannya. Dengan perbedaan waktu yang besar ini, Xiao Chen dapat dengan fokus melakukan pemurnian api emas tanpa khawatir akan kegagalan. Setelah dirinya berhasil membentuk lautan kesadaran atau lautan jiwanya sendiri, ia dapat merasakan perbedaan waktu yang signifikan. Dari setiap energi api emas yang ia murnikan tidak hanya mengandung kekuatan fisik, tetapi juga mengandung berbagai pengetahuan. Berbagai keahlian bela diri terekam di ingatannya, seperti teknik bayangan hitam, teknik tebasan penghancur, jurus pedang bayangan naga serta beberapa jurus tangan kosong yang mengandalkan energi besar. Bab 10. Tambang batu energi. Teknik tubuh naga hitam seperti tersinkronisasi dengan baik terhadap api emas, seperti pasangan yang saling menguatkan maka proses pemurnian tersebut berjalan dengan baik. Bahkan peningkatan basis kultivasi Xiao Chen berjalan dengan sangat baik dan terjadi penerobosan selama berkali-kali saat tubuhnya sudah berada di dalam penjara khusus di tanah terlarang klan Xiao. Hingga malam harinya, Xiao Chen masih tak sadarkan diri, masih tenggelam dalam proses penyerapan inti energi api abadi yang berwarna keemasan tersebut. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Penjaga yang bertugas menjaga penjara tersebut membiarkan keadaan Xiao Chen dan melaporkan kembali pada Patriark Xiao Ping yang akan menunggunya hingga esok hari. Hanya saja tidak ada yang peduli dengan tubuh Xiao Chen kini, ia dibiarkan tergeletak begitu saja di dalam penjara khusus. Namun jika diperhatikan lebih teliti, tubuh Xiao Chen mulai melakukan transformasi akibat pengaruh dari kekuatan api abadi. Darahnya yang mendidih terus mengkondensasikan kekuatan yang seperti tiada habisnya. Setiap sel tubuhnya beregenerasi menjadi lebih cepat dan menjadi lebih baik pada setiap pembentukan ulangnya. Teknik yang aku pelajari adalah teknik membunuh, bahkan aku harus belajar menggunakan pedang dengan sebaik mungkin, gumam Xiao Chen yang tengah berlatih di lautan kesadarannya. Di dalam lautan kesadarannya sendiri Xiao Chen adalah tuan, ia bisa berlatih dan bergerak dengan bebas. Ia tidak membatasi dirinya, berlatih dengan giat sambil menyerap energi besar dari dalam inti api emas. Ia tidak menyangka jika giok hitam yang ia sentuh secara kebetulan membuat dirinya mendapatkan warisan dewa penghancur. Pada saat yang bersamaan, di sebuah tempat rahasia beberapa orang pimpinan klan dan juga kelompok pemberontak si gua tengah mengadakan pertemuan. Mereka baru saja menemukan rahasia jika di salah satu aset klan Xiao mengandung bahan tambang batu energi. Itu adalah Bukit Jinzi, tanah terlarang klan Xiao yang selama ini menjadi penjara atau neraka dunia bagi anggota klan Xiao yang melanggar peraturan. Orang-orang yang kali ini sedang mengikuti pertemuan berencana akan memusnahkan seluruh klan Xiao. Mereka bekerja sama dan akan membagi hasil tambang nantinya dengan adil. Adapun kelompok si gua akan memiliki porsi yang paling banyak. Selain rahasia ini ditemukan oleh mereka, mereka juga memiliki jumlah para pendekar terbanyak dan Kai Chenlong adalah sosok yang tidak bisa disinggung dalam kelompok tersebut. Kai Chenlong baru saja keluar dari pengasingannya selama 10 tahun. Sebelumnya ia pernah mengkudeta istana kekaisaran dan berhasil dikalahkan oleh 2 orang komandan dari pasukan Mingling. Ye Qiu dan Fang Yuan merupakan 2 orang dari pasukan Mingling yang melindungi Kaisar Ma Fan waktu itu, namun kini Kai Chenlong memiliki pencapaian yang luar biasa, ia dengan yakin akan melakukan gerakan yang sama bersama para pengikut setianya. Keluarga Zheng, keluarga Yun, Wen, Song, dan juga keluarga Murong tengah berkumpul. Di bawah arahan Liu Qingkai tangan kanan Kai Chenlong, mereka semua berencana akan memusnahkan klan Xiao pada esok hari setelah senja. Pada pertemuan kali ini hanya klan Ye yang tidak ikut hadir. Patriark Ye memang memiliki masalah dengan klan Xiao secara bertahun-tahun tetapi mereka masih menjunjung etik untuk tidak menganeksasi aset klan Xiao dengan cara merebutnya secara paksa. Patriark Ye Chou juga masih memandang putra bungsu mereka,
Ye Chen yang di masa lalu memiliki hubungan percintaan dengan salah satu wanita dari klan Xiao. Jika dulu Patriark Ye bersikap tegas dengan mengorbankan putranya sendiri ke wilayah perang di perbatasan, kini setelah hampir 20 tahun berlalu ia merasakan kehilangan putra yang sangat ia cintai tersebut. Oleh karenanya ia tidak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, berharap di masa depan ada rekonsiliasi antara ayah dan anak tersebut. Sosok Ye Chen yang merupakan ayah biologis dari Xiao Chen tidak pernah menginjakkan kakinya di keluarga Ye. Ia lebih memilih untuk mengabdikan dirinya berjuang di garis pertahanan terluar wilayah selatan. Ia menjadi komandan pasukan, terkenal dengan kepiawaiannya dalam menghancurkan pemberontakan dan juga penyerangan musuh dari kekaisaran lain. Kini 5 keluarga besar bersatu, dipengaruhi oleh kekuatan kelompok Si Gua mereka bersekutu demi mendapatkan keuntungan besar. Kelak di bawah Kai Qianlong mereka akan mendapatkan wilayah serta jabatan dalam pemerintahan yang baru. Kai Qianlong berjanji kepada mereka semua. Selain itu, keberadaan tambang batu energi sangat menggoda mereka. Dalam hal ini klan Xiao hanya dianggap sedang sial, jika saja mereka sebelumnya mau bergabung dengan Kai Qianlong tentunya mereka juga tidak akan mengalami nasib naas. Sementara itu di wilayah perbatasan selatan, di salah satu kamp pimpinan prajurit, tampak seorang lelaki berusia kurang dari 45 tahun tengah mendengarkan laporan. Ia adalah Ye Chen, komandan pasukan wilayah selatan yang biasa dikenal dengan Dewa Perang Selatan. Ada informasi jika wanita yang Tuan maksud memang benar dari klan Xiao. Wanita itu benar bernama Nyonya Xiao Ni, ucap seseorang yang berpakaian prajurit, napasnya masih terengah-engah. Nyonya, apakah ia sudah menikah? Tanya Ye Chen dengan ekspresi penuh keingintahuan. Nyonya tidak pernah menikah, hanya saja ia memiliki seorang putra tanpa hubungan pernikahan yang sah, jawab prajurit itu dengan hati-hati. Ye Chen tercengang. Selama belasan tahun ia mencoba melupakan perjalanan cintanya dengan Xiao Ni. Ia mencoba memantapkan hatinya untuk tidak menoleh ke belakang, ia khawatir jika wanita yang dicintainya akan diburu oleh keluarga Wang yang waktu itu ingin menjadikan Ye Chen sebagai menantu. Siapa nama anak itu? Tanya Ye Chen kemudian. Xiao Chen, jawab prajurit itu singkat. Xiao Chen. Jantung Ye Chen tersentak kaget, nama itu seharusnya menjadi nama putra mereka. Sebelumnya Xiao Ni mengatakan jika ia memiliki anak dari Ye Chen maka akan dinamakan dengan nama yang sama dengan dirinya. Pantas saja dalam beberapa waktu terakhir, Ye Chen merasakan kerinduan yang mendalam kepada Xiao Ni hingga memaksanya mengirimkan seseorang secara khusus untuk menanyakan tentang keadaannya. Di balik keperkasaannya di medan perang, ia memiliki sisi kehampaan yang selama ini tidak pernah ia isi dengan kehadiran wanita manapun. Lalu bagaimana dengan keadaan Xiao Ni? Tanya Ye Chen dengan antusias. Memikirkan hal ini membuatnya berpikir untuk kembali ke Xinjiang. Nyonya Xiao Ni hidup dalam pengasingan, sejak dirinya dinyatakan hamil ia diasingkan oleh kedua orang tuanya dan juga seluruh anggota klan Xiao, lah hidup dalam kondisi keprihatinan, bahkan putranya dianggap sampah dan aib hingga keberadaannya tidak pernah terdengar oleh pihak luar, ucap prajurit tersebut dengan ekspresi sedih, ada sensasi emosional saat ia menyelidiki hal tersebut. Bersambung.